Suruh tadi ya. Iya. Kalau bisa itu harus masjid atau bisa di rumah. Kalau di rumah bagaimana? Jadi yang kedua, belum jelas sholat mutlak tadi. Iya, iya. Zahirnya hadis tentang sholat syuruk itu syaratnya itu berjamaah di masjid, berzikir, masuk waktu syuruk tadi, terbit matahari ya sekira-kira setengah tombak tadi. Nah, kemudian tegakkanlah sholat syuruk. Nah itu, jadi ada syarat sholat syuruk itu dikerjakan di masjid. Di rumah ada baca? Itulah redaksi hadisnya, banyak yang menyebutkan itu syarat kita menegakkan sholat syuruk kudu ya harus di masjid. Makanya berat kan, besar pahalanya tapi berat. Itu tadi berat. Kita habis sholat selesai dewean di masjid. Kalau aku penakut, Nah, tidak masalah, kamu rame-rame. Cuman kan kayak pangling, wong nak ngapu kamu dewean di masjid. Wong lah balik kalau, nah, misalnya kan, kecuali kita yang pegang kunci, kita deh kayak ngidup ke lampu, mati lampu. Iya. Nah, sholat mutlak tadi, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Ya, misalnya dianjurkan kita berpagi-pagi ke masjid menghadiri sidang Jumat. Ya, nah di situ jelang belum masuk waktu zuhur tadi tegakkanlah sholat. Tidak usah dihitung bilangan rakaatnya, lajulah. Ya, nah kaifiatnya, caranya silahkan. Nak 2 rakaat salam tegak lagi jadi 2 rakaat salam atau sebaliknya. Ya, sepuasnya maksudnya itu. Itu disebut sholat mutlak. Ya, nah, artinya apa? Untuk memaksimalkan waktu diisi dengan hal-hal kebaikan, maksudnya sholat. Nah itu, ya kalau kitalah pensiun kan misalnya kan, ya daripada nganar-nganar sana sini kan pagi-pagi ke masjid. Bila perlu besok Jumat Kamis pagi lah ke masjid. Ada pensiun dah. Iya Pak Denji. Waalaikumsalam. Iya. 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 Iya, benar. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi tidak diperselisihkan tentang adonya sholat awabin. Ya, dasarnya hanya ado. Yang diperselisihkan itu tentang waktunya. Ada mengatakan bainal maghrib wal isya, ada mengatakan jelang waktu zuhur, lagi hari jelang panas-panasnya itu. Nah, itu baik diperselisihkan. Nah, mengenai tata caranya, sebenarnya tidak katik ketentuan harus kulhu 11 kali, ya, al-kafirun 2 kali, ya. Tidak, bacalah ayat yang menurut kita itu mudah, artinya yang menurut kita itu hafal. Justru ketentuan rakaat pertama harus baca ini sekian, rakaat kedua harus baca ini sekian, itu penjelasannya kita tidak dapatkan Bapak Ibu hadirin. Ya, sama baca sholat biasa, beda di niat baik. Ya, sholli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Ya, awabin itu artinya berusaha taat. Ya, kembali kepada jalan yang lempeng, yang lurus. Makanya waktu maghrib dan isya itu tadi waktu nyantai. Kadang kita pergi acara kondangan, ya, habis kondangan kadang laju ida isya. Nah, itu kan itu kira lesu segala macam. Wong banyak tertipu antara maghrib dengan isya tadi. Ya. Kita kan kadang aku galak lewat kan masih banyak jamaah di sini kan. Dari maghrib kadang tidak balik kan. Isya. Nah itu cuma masalahnya tegak kebaik dulu sholat awabin ya. Nah itu 6 rakaat. Jadi 2 rakaat Pak Renji. Tentang ayat tidak katik ketentuan harus kulhu 11 kali, enggak. Iya, enggak. Nah masalah doa lepas doanya ya. Doa apa baik itu ya. Nah itu. Nah jadi awabin itulah ada yang mengatakan itulah duha sebenarnya. Nah itu tadi. Ya. Nah itu Pak Jidenji. Nah dari sebelah sana. Iya. Yang jelas itu
ya memang sayang kalau kita ada waktu kan tidak kita gawe kan, terutama habis maghrib itu kan, daripada nyumpuk sana kelakar, tanahnya baca bae dulu Quran sudut segala macam ya. Nah, iya. Ini nyimpang Pak. Iya. Ayo buat. Masalah sunat mutlak. Iya. Kalau berdasarkan hadis Bukhari, sunat mutlak itu Rasulullah itu 2 rakaat sholat sunat, bukan sholat mutlak. Iya. Rasulullah melaksanakan sholat sunat itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tetapi ada di fikih sunat yang saya kami sahabat Rasulullah itu sholat mutlak tidak tahu berapa rakaat. Iya. Yang Allah yang tahu. Iya. Nah, yang mana yang Ya, dua-duanya benar Pak. Maka jadi sholat mutlak itu sholat yang bilangan rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Artinya secara teknis minimal 2 rakaat salam, ya 2 rakaat salam. Sama dengan sholat ba'diyah zuhur. Kalau nak negakkan yang 4 rakaat, silakan 2 cara. Ya, nak dibuat 2 salam jadi, nak dibuat 4 langsung sekali tasyahud jadi. Nah itu. Sama dengan sholat taraweh. Justru sholat taraweh itu kalau hadis yang kuat itu 4-4-3, ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru witir 3 langsung. Itu hadisnya sahih ya, dari hadis Bukhari Muslim ya. Nah tapi karena ada 2 cara sholat sunnah tadi, ya minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat jadi tidak masalah. Nah, dikompromikan lah ya. Jangan mentang-mentang kita maaf ketua masjid misalnya, nak caro kita misalnya, tidak jalan gawi. Ya. Dulu kan pernah. Nak 21 apa 23 nian. Jadi jamaah ada kata yang ini karena perlu dikompromikan yang model mak itu. Jangan masukkan kendak kita. Ya. Nah, jadi benar ada 2 cara salat mutlak itu. Karena bilangannya itu rakaatnya itu lebih dari 2 rakaat, berarti kita ngawiknya silakan. Nak sepuas-puas kita. Nah itu ya. Jadi jangan dikatkung miring agak kawan itu ngapu, dak sudah sholat. Ya. Nah, jangan. Ada yang miring ngapu dak sudah sholat. Pak Haji, apa dia? Ini Pak Ustaz mungkin agak nyimpang nih. Nyimpang mah jangan jauh-jauh nyimpangnya. Ustaz aku cuma ini. Kita ini kan galak juga sholat di tempat masjid lain Pak Ustaz. Aku cuma nanya ini Ustaz, batasan sholat berjemaah itu kan kalau kita pernah tahu gitu dalam suatu ruangan sholat berjemaah. Nah kalau dulu masjid kita ini sebelum ada AC kalau sholat Jumat itu kita buka kiri kanan belakang 4 Nah sekarang ada AC ini pintu ditutup. Nah sekarang sholat berjemaah itu kalau ada lapis dinding sana, misalnya itu agak ke situ. Mana itu? Kira-kira. Mau penjelasan juga Ustaz? Iya. Ya. Kalau sholat berjamaah itu berarti ada imam, ada makmum. Benar. Ya. 2 pun sudah dihitung jamaah. Iya, benar. Ya. Nah, beda dengan bilangan jamaah pada waktu sholat Jumat. Ya. Selain dari mazhab Imam Syafi'i, ya, itu tidak meletakkan syarat jamaahnya harus 40. Kalau mazhab Syafi'i ya Jumat itu baru sah kalau 40 jamaah. Ya, nah itu. Nah, sekarang posisi kalau yang dimaksud posisinya masih ya terdengar imam, kemudian secara zahir ya kita yakin imam itu ada depan kita, walaupun kita tersekat oleh dinding tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kan sekarang tempo hari ada wacana sholat virtual ya. Sholat karena tidak boleh ini lanjut sholat di tempat dewek-dewek nyingok monitor misalnya. Nah itu kan dalilnya dari mana? Nah itu jadi ketika kita yakin secara batin, secara zahir bahwa secara kasat mata juga imam itu ada depan kita, itu sudah memadai kita itu. Ya, dihitung jamaah walaupun disekat dengan dinding. Yang namanya masjid Pak, ini cikal bakal masjid, ruang masjid. Ya,
teras itu disebut teras masjid. Masuk ruangan ya? Nah, masuk ruangan juga kan. Nah, halaman juga masih tetap halaman masjid. Nah, tapi yang dimaksud tadi yang masalah sholat tahiyatul masjid itu ada yang ngatakan kalau lah masuk ruangan inti masjid. Nah, itu. Makanya aku galak jengok di Aqobah itu, jamaah di Aqobah itu. Mun kira-kira dekat komat mereka belum balak masuk. Masih teras. Ngapalah gawe kawan. Dia takut kena terbebani dengan sholat tadi kan. Tahiyatul masjid tadi. Tegak nunggu dulu nih. Karena dia tahu bakal nak komat ini. Kalau komat baru masuk. Nah, namun kalau pemahaman aku tidak harus mah itu. Ya dah. Namun sirna tegak masjid kan teras masjid itu. Apa salah tahiyatul masjid di situ? Iya kan? Nah, iya masamu. Kalau menurut aku yakin mah itu. Zohirnya kita kan masjid itu. Kecuali kalau sudah pelatarannya, halamannya itu kan. Nah, sudah bukan tempat untuk lazimnya kita sholat ya. Nah, itu baru ya. Kalau nak ngomong masjid itu dinding masjid, pagar masjid. Nah, kan mah itu kira-kira. Jadi yang mana sebenarnya? Nah, itu. Jadi tidak apa-apa Pak Haji. Namun sebatas kena sekat. Maksud aku tidak terputus Tidak. Nah, yang tidak boleh itu kalau sejajar kita dengan imam. Nah, itu. Iya, tidak kena itu. Sama kesana. Iya. Tahu gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Kalau sejajar dengan imam, maksudnya kita berjamaah tidak sah. Ya. Nah, itu. Nah, itu Pak Haji ya. Ibu-ibu anak nanya ibu-ibu. Nak nunggu suruk tak ini? Nanya sambil Nanya sambilan. Ustaz, Pak Ustaz dulu kan pernah jelaskan yang lalu, jelas yang lalu itu pernah masalah naruh ke sejadah, duluan, Iya. Itu pernah aku baca di tafsir, bukannya pun macam-macam Ustaz. Itu tuh haram, Pak. Haram itu, Pak. Jadi ibu kalau selanjutnya naruh yang dulu, jangan lagi. Dulu Pak Haji tahu ini buang-buang ke itu tidak boleh, itu benar dia mungkin cuman dia tidak tahu itu haram. Nah, yang jadi masalah ini Pak Ustaz. Ini untuk hidup. Kalau kita untuk mati, buang ini misalnya kuburan di sini kok sudah kuburan itu. Aku lah ngapling dulu tanah sini, boleh tak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena tanah kuburan umum misalnya Pak ini banyak di mana-mana bukan di kita, Pak. Iya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Jadi booking tempat ya dengan memberikan tanda ya di masjid itu memang tidak boleh, itu tindakan zalim ya. Minimal dihukumi makruh ya. Bahkan memang ada yang mengharamkannya. Benar. Kenapa? Itu tindakan zalim. Alih-alih pengen dapat sab paling depan, kita 5 beranak misalnya masang sejadah. Ya, sejadahnya dulu dipasang. Nah, kitanya balik dulu. Nah, itu. Nah, itu tindakan zalim. Kecuali kalau kita lah duduk di situ ya, kemudian batal wudhu kita, keluar kita, itu tidak masalah. Kalau ada wong nak nempati tempat kita tadi, itu boleh kita negurnya ya, apalagi memang sudah ada tanda gitu. Jadi booking tempat sholat tidak boleh. Bahkan nih yang dimaksud makruh dalam sholat juga sih kok Pak, ada. Kalau kita sholat di masjid ngecup tempat ya, booking tempat, pokoknya subuh di situ, zuhur di situ, maghrib di situ, pokoknya di situ terus, tidak pernah pindah-pindah tempat. Nah, itu dihukumi makruh. Jadi sholatlah pindah-pindah sana sini ya. Nah, itu. Jadi jangan kita itu sholat itu cuma di tempat-tempat itu baik. Kaget saksi kita tuh sedikit. Ya bumi Allah itu tempat sujud. Iya, kita udah ada saksi sholat situ misalnya. Atau nyender tiang misalnya. Nah, itu jangan sampai. Nah, ya, kalau baca. Nah, jadi yang itu. Nah, masalah meninggal tuh Pak, kalau kita meninggal gawe wong hidup itu. Iya. Ndak boleh lah, ndak kena model mak itu, kecuali tanah pribadi, ndak masalah ya. Kuburan keluarga, iya. Jangan dikaplingi.
lah berani ngaplingnya Pak. Kadang untuk tunjuknya Pak. Inilah apa itu untuk Iya. dia berani udah Iya. belum mati. Iya jangan Nggak ya. boleh. Iya pamali kata wong itu ya. Pamali. Ya artinya kurang baik, kurang bagus ya. Lah nak ngaplingi ya. Nah itu. Iya, nah doa dulu kita ya. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna syakura, ja'alna sabura, wa ja'alna fi uyunina saghira wa fi a'yunina kabira. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadza jam'an mashkura, tafarruqana min ba'di tafarruqan mazkura. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat suruh dari dia baca di rumah Ustaz. Weh, Pak Haji, jangan pesan itu kamu. Yo, balik kan arah ada.